Halo, selamat malam dan selamat datang kepada Bapak dan Ibu terkasih. Apa kabar? Semoga kita semua berada di kondisi yang sehat selalu di tengah gelombang ketiga dari pandemi COVID-19 ini. Perkenalkan, nama saya Ardelia dan saya yang akan memandu jalan acara pada webinar malam hari ini. Seperti yang kita ketahui bahwa acara ini merupakan sebuah acara rutin yang sudah kita adakan sejak tahun 2019, lebih tepatnya pada saat pandemi. Dan webinar hari ini merupakan seri ke-8 sekaligus yang pertama di tahun 2022. Terima kasih kepada setiap kesetiaan Bapak dan Ibu yang senantiasa mengikuti kegiatan webinar kami. Pada acara webinar sebelumnya, kita membahas mengenai Child Protection and the Church, a Call to Action. Dan hari ini, kita akan berbicara mengenai pengasuhan spiritual yang penuh cinta bersama 3 pembicara yang akan saya perkenalkan nanti. Sebelumnya, kita akan menyaksikan video safeguarding terlebih dahulu dan mendengarkan sambutan sekaligus doa pembuka dari Ibu Angelina Theodora, selaku National Director dan CEO Wahana Visi Indonesia. Tahukah Anda bahwa kekerasan terhadap anak dan juga orang dewasa banyak terjadi di sekeliling kita? 2 dari 3 anak dan remaja, perempuan atau laki-laki, pernah mengalami kekerasan sepanjang hidupnya. Dampaknya begitu besar, baik dampak fisik berupa luka, cacat, kematian, maupun dampak psikologis, kurang percaya diri, murung, dan cenderung berpikir negatif. Wahana Visi Indonesia berkomitmen memastikan lingkungan yang ramah dan aman bagi anak dan penerima manfaat dewasa. Mereka adalah penerima manfaat yang perlu kita hormati dan lindungi. Kami ingin mengajak Anda untuk menghormati dan melindungi mereka melalui kebijakan safeguarding. Bersama-sama kita mencegah, melaporkan, dan merespon kekerasan terhadap anak dan penerima manfaat dewasa. Semua orang menjadi bagian dari kebijakan ini. WVI tidak mentoleransi kekerasan terhadap anak dan penerima manfaat dewasa yang dilakukan oleh staf dan afiliasi WVI atau mitra WVI. 9 standar kebijakan safeguarding meliputi 1. Kebijakan, siapa saja yang terlibat dan tanggung jawab masing-masing. 2. Tindakan yang boleh dan tidak boleh dilakukan kepada anak dan penerima manfaat dewasa. 3. Persyaratan spesifik mengenai kekerasan dalam rekrutmen staf. 4. Ketentuan yang wajib dipatuhi oleh setiap orang yang berkunjung ke wilayah dampingan WVI. 5. Setiap orang wajib memastikan keamanan dan martabat anak dan penerima manfaat dewasa di setiap media komunikasi, termasuk media sosial. 6. Semua wajib melaporkan bila mengetahui adanya tindakan kekerasan. 7. Memastikan program tidak membahayakan anak dan penerima manfaat, serta memastikan adanya mekanisme untuk menyampaikan keluhan dan masukan. 8. Memastikan keamanan data anak dan kerahasiaannya. 9. Anak aman dalam keterlibatannya di setiap program WVI. Info lengkap tentang kebijakan safeguarding dapat mengunjungi website kami di www.wahanavisi.org. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati dan kasihi para peserta webinar pengasuhan spiritual yang penuh cinta, Ibu dan Bapak Pendeta, pemerhati anak, orang tua dan pengasuh, serta rekan-rekan sepelayanan yang telah bergabung malam ini. Juga para narasumber webinar malam ini, Ibu Novita Tandri dari Happy Parenting with Novita Tandri, Bapak Pendeta Seprianus Yohanes Adonis STH dari Gereja Masehi Injili di Timur, serta Bapak Dwi Yatmoko, Faith and Development Specialist dari Wahana Visi Indonesia, juga rekan-rekan Wahana Visi Indonesia semuanya. Puji syukur kehadirat Tuhan karena pada malam hari ini kita dapat berkumpul bersama secara virtual dalam acara webinar pengasuhan spiritual yang penuh cinta. Syukur atas pimpinan Tuhan yang telah mengizinkan kita melangkah sejauh ini berkat dukungan dari Ibu dan Bapak sekalian. Wahana Visi Indonesia sebagai mitra World Vision International adalah yayasan sosial kemanusiaan Kristen
yang bekerja untuk membawa perubahan yang berkelanjutan bagi anak, keluarga, dan masyarakat yang paling terpinggirkan, tanpa membedakan agama, suku, ras, maupun gender. Mewakili Wahana Visi Indonesia, saya ingin mengucapkan terima kasih atas dukungan dan kerjasama yang telah terjalin baik selama ini sehingga kita dapat melaksanakan webinar sampai seri ke-7. Masih terkait dengan upaya meningkatkan kualitas pelayanan kita untuk hidup anak yang utuh sepenuhnya, webinar seri ke-8 malam ini menyapa kita sebagai orang tua, pengasuh, hamba Tuhan, gembala, pemimpin umat, dan praktisi perlindungan anak untuk mengupayakan pengasuhan yang penuh cinta bagi anak-anak. Kita meyakini bahwa setiap anak diciptakan oleh Tuhan Allah sebagai gambarnya, dengan nilai dan martabat yang sama. Setiap anak berhak atas tumbuh kembang yang mendukung tercapainya potensi tertinggi dirinya. Pandemi telah memaksa kita sebagai individu maupun keluarga untuk beradaptasi dengan berbagai isu kehilangan, yang tentunya berdampak pada cara kita memperlakukan anak-anak yang harusnya kita lindungi dengan penuh kasih sayang. Berbagai laporan menyebutkan tentang peningkatan kekerasan domestik kepada perempuan maupun anak. Berdasarkan hasil survei kerentanan yang dilakukan oleh Wahana Visi Indonesia pada 2021, melibatkan 924 anak yang mewakili 29 program area di 14 provinsi, terjadi peningkatan kekerasan pada anak sebesar 12,6% selama pandemi, baik secara fisik maupun emosional. Data tersebut menunjukkan bahwa orang dewasa yang melakukan kekerasan kurang memiliki kemampuan untuk merespon situasi dengan positif, sehingga anak menjadi sasaran pelampiasannya. Sayangnya, dalam mayoritas kultur kita, anak masih sering ditempatkan dalam posisi yang inferior sehingga mereka tidak punya suara untuk mengekspresikan diri. Selain peningkatan kekerasan, isu kesehatan mental juga menantang resiliensi individu maupun keluarga. Mereka yang memiliki resiliensi akan lebih mampu menghadapi ketidakpastian dan menjaga kesehatan mental mereka. Dalam 2 tahun terakhir ini, Wahana Visi Indonesia mendukung banyak keluarga untuk membangun resiliensi melalui pelatihan pengasuhan dengan cinta. Lebih dari 9.000 orang tua telah menerima manfaat dari program ini. Meskipun perjalanan ini masih sangat panjang, namun komitmen kita semua untuk menghentikan lingkaran kekerasan akan sangat menentukan masa depan generasi bangsa kita. Malam ini, dalam kolaborasi dengan Happy Parenting with Novita Tandri, bersama-sama kita akan meletakkan dasar yang kokoh bagi anak-anak kita. Pengasuhan spiritual yang penuh cinta akan memberikan kita paradigma baru tentang disiplin dan optimalisasi peran kita semua dalam lingkaran ekologis anak. Kita juga akan mendengarkan secara langsung bagaimana gereja mengambil bagian secara aktif dalam pengasuhan spiritual yang penuh cinta, yang telah mengubah hati dan berdampak signifikan bagi banyak keluarga. Kami sangat berterima kasih atas dukungan dari ketiga narasumber malam ini, serta semua pihak yang telah terlibat sehingga webinar malam ini dapat terlaksana. Terima kasih kepada semua peserta yang telah meluangkan waktunya untuk dapat bergabung dan belajar bersama dalam perjalanan pengasuhan spiritual yang penuh cinta melalui webinar malam ini. Akhir kata, kita semua berharap agar webinar ini mampu memberikan semangat dan dukungan bagi hidup anak yang utuh sepenuhnya. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Izinkan saya untuk membuka webinar malam ini dengan doa secara Kristiani. Allah Bapa, sumber cinta kasih, terima kasih karena Engkau telah berkenan untuk mengumpulkan kami semua dalam acara webinar pengasuhan spiritual yang penuh cinta malam ini. Setiap dari kami yang hadir dalam webinar ini percaya bahwa setiap anak yang telah Engkau ciptakan menurut gambar dan rupa-Mu Tuhan, berhak atas hidup yang utuh sepenuhnya, terbebaskan dari kekerasan, dan dapat tumbuh kembang dalam pengasuhan yang positif dan penuh cinta. Kami mengundang kehadiran-Mu Tuhan dalam webinar malam ini untuk membuka mata hati kami, agar kami sungguh dapat belajar dan memperkaya pengetahuan serta keterampilan kami. Kami mohon karunia Roh Kudus-Mu untuk mengurapi para narasumber yang akan memfasilitasi proses pembelajaran kami malam ini. Kami juga mohon karunia Roh Kudus-Mu untuk memampukan kami semua dalam peran kami masing-masing, baik sebagai orang tua, pengasuh, hamba Tuhan, gembala, pemimpin umat, maupun praktisi perlindungan anak, agar kami dapat selalu menjadi saluran cinta kasih-Mu Tuhan bagi setiap anak yang ada di sekitar kami. Kami serahkan jalannya webinar dari awal hingga akhir ke dalam penyertaan Tuhan, dan boleh kiranya Engkau lancarkan tanpa kendala.
Doa ini kami panjatkan dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Terima kasih. Terima kasih Kak Angel untuk pembuka dan juga untuk kata sambutannya. Ya, teman-teman, Bapak Ibu sekalian, tema hari ini adalah pengasuhan spiritual yang penuh cinta. Dan kita akan bersama-sama mendengarkan pemaparan materi dari Mas Dwi Atmoko. Dan ini adalah narasumber pertama kita. Beliau merupakan faith specialist, ya, faith and development specialist dari Wahana Visi Indonesia yang akan membawakan materi program pengasuhan dengan cinta. Lalu kemudian kita juga ada untuk pemateri kedua, yaitu adalah Ibu Novita Tandri. Beliau adalah seorang psikolog anak dan remaja selama 27 tahun, ya, itu waktu yang cukup panjang, sekaligus penulis beberapa buku mengenai parenting dan akan membawakan materi mengenai happy parenting pada malam ini. Lalu untuk pemateri ketiga, yang terakhir, adalah Bapak Pendeta Septianus Yohanes Adonis, STH, yang akan membagikan pengalaman akan peran gereja dalam pengasuhan anak dalam cinta. Nah, ketiga pembicara ini masing-masing akan membawakan materi selama 20 menit. Dan apabila ada pertanyaan, silahkan memasukkan pertanyaan melalui fitur Q&A, dan setiap penanya yang terbaik ya akan memiliki kesempatan untuk memiliki buku mengenai happy parenting yang ditulis oleh Ibu Novita Tandri, dan buku langkah-langkah aksi kemanusiaan di tengah krisis yang ditulis oleh Bapak Triadi Saptoadi. Jadi, manfaatkan kesempatan ini untuk memberikan pertanyaan terbaik. Nah, tuh Ibu Novita udah mengeluarkan bukunya tuh sebagai bukti bahwa Ibu Novita akan memberikan bukunya ya Bu ya. Jadi motivasi ya. Oke, baik, tanpa berlama-lama lagi, saya akan menyerahkan waktu dan layar untuk pemateri pertama, yaitu Mas Dwi Atmoko. Ya, silakan Mas untuk waktunya. Terima kasih, Delia. Salam cinta untuk semua Bapak Ibu, para pemimpin gereja, pemerhati generasi muda, para aktivis gereja yang sangat peduli terhadap pengasuhan yang diberikan kepada keluarga, terutama untuk anak-anak kita. Hari ini kita akan bicara tentang pengasuhan spiritual yang penuh cinta, dan saya akan membawakan materi. Materi ini berupa penjelasan tentang modul atau program pengasuhan dengan cinta yang dilakukan oleh Wahana Visi Indonesia. Sambil dipersiapkan slide, kita seringkali ketika ada kata cinta, gitu ya, seringkali kita merasa bahwa itu bagian kata yang menyenangkan, gitu ya. Apalagi bagi mereka yang sedang jatuh cinta, baru mengenal, kemudian momen-momen awal pernikahan. Tapi selanjutnya apa yang terjadi dengan kata cinta tersebut? Yang ada adalah cerita perjuangan bagi setiap orang tua untuk mengusahakan kata cinta. Bahkan kata cinta ini akhirnya menurun artinya, yang sebenarnya adalah hal yang luar biasa, menjadi mengobrol dengan cinta, kata-kata yang seringkali terjadi, minta maaf makan, itu cinta, dan lain-lain, karena terlalu banyak film, sinetron yang mengobrol tentang cinta tanpa memahami makna sesungguhnya yang mendalam tentang cinta. Dan hari ini kita akan belajar bagaimana pengasuhan itu dilakukan dengan cinta. Kita akan melihat slide selanjutnya. Ketika kita melihat situasi saat ini yang menjadi bagian tantangan buat kita semua. Ini merupakan slide data yang diberikan oleh Badan Pusat Statistik terkait tantangan di bidang perlindungan, pengasuhan, dan kesejahteraan anak. Ini menjadi bagian supaya kita belajar juga secara data atau fakta, gitu ya, bahwa masih ada ternyata anak-anak yang belum memiliki akte kelahiran, padahal ini menjadi bagian yang penting bagi keluarga, dan harusnya orang tua mengusahakan akte kelahiran ini. Dan juga situasi-situasi kemiskinan, perkawinan anak yang terjadi,
dan juga masih ada anak-anak, bahkan dikatakan di sini setidaknya 3 dari 100 balita yang mendapat pengasuhan tidak layak, dan berbagai hal lain lagi yang menjadi tantangan bagi masyarakat Indonesia, terutama keluarga di Indonesia terkait perlindungan, pengasuhan, dan kesejahteraan anak. Bahkan catatan yang saya simpan dan saya lihat juga, yang saya ambil dari website Berita 1 pada tanggal 24 Juli 2021, ini yang dilakukan dan disampaikan oleh Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), dikatakan berdasarkan data survei terhadap 25.164 responden anak dan 14.169 orang tua di 34 provinsi di 2020, hasilnya sungguh mencengangkan gitu ya. 79% anak mengakui pernah dimarahi dan dibentak oleh orang tua mereka. Kenapa hal ini juga terjadi? Karena situasi beban dari peran ganda yang harus dilakukan oleh orang tua, terutama para ibu yang ada di tengah keluarga. Harus menjadi ibu rumah tangga, pekerja kantor, tapi di situasi lain menjadi guru bagi anak. Sehingga kekerasan ini pada akhirnya terjadi. Ini juga sama akhirnya yang ditemukan oleh survei yang dilakukan oleh WVI gitu ya. Ternyata ada 12% peningkatan, 12% lebih peningkatan kekerasan yang terjadi di masa pandemi. Dan hasil berikutnya yang menarik juga menjadi bagian pembelajaran kita, ada sebesar 66% orang tua mengaku tidak pernah mengikuti pelatihan atau informasi tentang pengasuhan anak. Lalu bagaimana sisanya? Mereka mengaku pernah dapat informasi pengasuhan anak dan itu melalui media sosial. Dan ini saya kira menjadi bagian yang perlu kita juga waspadai, tapi di sisi lain kita menjadi bagian pelayanan yang harus kita berikan dengan baik, bagaimana mempersiapkan orang tua untuk menjadi pengasuh yang terbaik bagi anak. Dan ini data, Bapak Ibu. Apakah yang terjadi kenyataannya? Ya, seperti data-data lainnya, seperti gunung es, apa yang terjadi di lapangan lebih besar lagi. Dan ini terjadi dan kami alami ketika kami melakukan pelatihan PDC, beberapa peserta memang mengakui masa-masa lalu mereka ketika kecil, justru mereka juga banyak mendapat contoh kekerasan dari orang tua. Nah, bagaimana data dari Komisi dari Perlindungan Anak atau dari apa yang diberikan yang terjadi di tahun-tahun ini, terutama dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam slide berikutnya. Ada kekerasan yang kita lihat, baik kekerasan yang terjadi terhadap perempuan yang terjadi, dan ini sungguh menjadi perhatian yang harus kita perhatikan. Demikian juga yang dialami pada anak gitu ya, bahwa di hampir 11.000 atau mendekati 10.000, bahkan untuk korbannya 10.000 sampai 12.000 dari 2019, 2020 dan 2021. Nah, kekerasan ini menjadi bagian penting juga. Pada akhirnya apa yang bisa kita lakukan? Apakah ini hanya sekedar data dan tidak menggugah kita untuk supaya anak-anak dan mereka yang rentan terhadap kekerasan itu dapat kita lindungi. Nah, inilah yang membuat kami organisasi Wahana Visi Indonesia untuk melakukan pelatihan pengasuhan dengan cinta pada slide berikutnya ini. Nah, pengasuhan dengan cinta bertujuan untuk membangun keluarga agar mereka mengalami restorasi hubungan. Ini menjadi kata penting. Terjadi restorasi hubungan. Hubungan yang bisa
dipulihkan, hubungan yang bisa diperbaiki. Sehingga pada akhirnya di tengah keluarga ada suasana damai, sukacita. Dan juga kita membekali, memberikan pengetahuan tentang bagaimana kemampuan orang tua atau pendamping dalam melakukan pengasuhan. Pengasuhan yang tidak hanya memberikan pengasuhan yang hal-hal yang boleh dibilang memanjakan atau hal yang membuat anak-anak senang, tapi di sisi lain juga melatih anak-anak juga disiplin, namun tanpa kekerasan. Dan inilah yang kami lakukan. Nah, dalam slide selanjutnya juga menjadi rangkuman apa yang ada di dalam modul pengasuhan dengan cinta. Boleh ditampilkan? Nah, dalam modul tersebut kita akan melihat bahwa ada situasi masa lalu di mana ada rasa kehancuran, ada rasa sedih yang dialami gitu di tengah-tengah kehidupan dari keluarga tersebut. Nah, kami menyebutnya ini ada tanda-tanda luka yang terjadi. Dan tanda-tanda luka atau tanda-tanda hal yang bisa saja menghancurkan ini terjadi di tengah situasi di mana orang tua di masa kecilnya mendapatkan pengasuhan yang penuh dengan kekerasan. Atau juga pada saat di mana kami melakukan dialog dengan pasangan, dengan peserta juga, mereka sedang mengalami konflik dengan pasangannya atau bahkan dengan anak. Inilah yang menjadi bagian penting dari beberapa sesi terkait mengatasi masa lalu, agar mereka juga pada akhirnya bisa mengatasi situasi-situasi tersebut. Apakah semua peserta ada di dalam situasi ini? Tentunya tidak semua. Ada yang mereka mengalami sukacita di masa kecil karena orang tua yang mengasihi mereka. Disitulah kita ajak juga menggali bagaimana mereka mampu meneruskan situasi tersebut karena mereka pernah mengalami. Mereka meneruskan menjadi orang tua yang mengasihi anak-anaknya seperti yang dia alami. Dan dalam perjalanan berikutnya, bagaimana mereka juga boleh menghargai kebaikan yang terjadi, mensyukuri apa yang ada, membangun ruang-ruang kasih dan anugerah, dan juga adanya kesempatan untuk mengampuni. Singkatnya, kalau ada sukacita itu disyukuri dan dilanjutkan. Jika ada rasa sakit, ada kehancuran yang dialami di masa lalu, ini kita belajar mengampuni. Apakah ini mudah? Tidak mudah, Bapak Ibu. Derai air mata seringkali kami temukan bersama orang tua yang mengingat masa lalu. Dan disitulah mereka mencoba untuk belajar mengampuni dari apa yang boleh kita belajar dari Tuhan Yesus yang mengampuni umatnya. Tuhan Yesus yang sudah mengampuni manusia, belajar dari situ. Dan pada akhirnya ke depan mereka menyetop warisan kekerasan tersebut dan akhirnya masuk ke tengah pengasuhan yang baru di mana mereka mau mengasihi anak-anaknya. Dan pada akhirnya di perjalanan berikutnya menatap masa depan, karena ini dalam modul memang ada 4 tahap: mengatasi masa lalu, menghargai masa sekarang, menatap masa depan. Di sini kita belajar bagaimana membekali kemampuan orang tua untuk bisa membangun disiplin buat anak, mengatasi marah, bagaimana berkomunikasi yang baik, mau mendengar, tidak mendominasi semua style tentang bagaimana mengasuh dan lain-lain. Dan akhirnya berharap hidup yang berkelimpahan itu menjadi bagian mewujudkan mimpi. Dan satu hal yang kita ingatkan di akhir, kita mengandalkan Tuhan. Next, untuk slide berikutnya, inilah rangkuman dari keunikan dari modul PDC ini. Jadi kita mengajak untuk
pasangan suami istri atau peserta yang hadir untuk merestorasi hubungan di masa lalu atau di masa kecilnya, namun di sisi lain juga merayakan atau meneruskan hubungan yang penuh kasih ketika dialami oleh keluarga. Dan mengajak peserta atau pasutri ini untuk berdamai dengan pasangan atau anaknya, namun di sisi lain juga mengucap syukur jika mereka ada di tengah keluarga yang saling mencintai dan saling mendukung. Hal yang ketiga, akhirnya mereka menemukan gaya pengasuhan yang tepat dengan menerapkan disiplin yang positif. Ini adalah satu hal yang menjadi kunci dalam pengasuhan dengan cinta, juga adalah bagaimana peserta pasutri kita dorong, kita yakinkan bahwa pentingnya memiliki waktu bersama dengan Tuhan, bersama keluarga, membangun mesbah keluarga. Karena kita tahu kita harus tetap mengandalkan Tuhan. Perjalanan sebagai keluarga tentunya hal yang tidak mudah. Mari kita lihat perjalanan apa yang sudah dilakukan Wahana Visi Indonesia terkait modul pengasuhan dengan cinta yang sudah berjalan. Dari apa yang kami lakukan sejak tahun 2019 ketika modul ini dirancang, karena modul ini merupakan bagian kombinasi antara modul Celebrating Families yang merupakan modul global dari World Vision, di mana sudah diuji di setiap negara, dan kita bertemu dengan modul lokal yaitu Positive Parenting, maka kita membangun modul ini bernama Pengasuhan dengan Cinta. Kita melibatkan para pendeta, majelis, guru sekolah minggu, kader di masyarakat, atau kita sebut fungsionaris gereja, untuk kita latih, sehingga mereka dapat belajar, mereka juga memberi masukan, mereka juga dapat bekal untuk bisa memberikan dan menguatkan para orang tua untuk melakukan pengasuhan dengan baik. Nanti kita lihat cerita di sesi yang ketiga apa yang dilakukan oleh Pendeta Seprianus. Dan hal yang kedua adalah antusias belajar dari orang tua, karena kami sungguh tidak pernah lelah karena kami dibangun oleh situasi di mana kami mendengar dampak dari pelatihan ini sungguh besar. Perubahan terjadi bagaimana cara mengasuh kepada anak, dan kami berharap juga anak boleh mendapatkan dampak bahwa ruang yang penuh kasih, lingkungan yang penuh cinta itu juga dirasakan oleh anak pada akhirnya. Nah, yang ketiga adalah situasi di mana ketika 2020 kita menghadapi keluarga yang menghadapi pandemi. Nah, ini kita juga membangun modul. Ini melengkapi apa yang ada, yaitu bagaimana kita mengajak orang tua bisa bersama anak-anak menghadapi situasi saat ini. Dan ke depannya kita mau melakukan pembelajaran supaya kita tahu apa kebutuhan berikutnya. Berikutnya adalah tentang bagaimana kita membangun parenting support group, dan akhirnya kita ingin supaya ke depan kita memiliki lingkungan keluarga yang penuh cinta, karena ini yang menjadi bagian dari salah satu ministry impact dari Wahana Visi Indonesia, yaitu peningkatan anak-anak yang memiliki hubungan positif dan damai dalam keluarga, masyarakat, dan juga di tengah situasi lingkungan mereka. Next slide. Kita akan melihat dampak dari pengasuhan dengan cinta dari video yang kita akan lihat. Ketika setelah mengikuti pelatihan pola pengasuhan dengan cinta dan menerapkan itu baik dalam kehidupan persekutuan tapi juga dalam kehidupan keluarga, hal yang saya rasakan adalah bagaimana lebih sabar untuk menghadapi anak, lalu menuntun anak dengan penuh kasih sayang, tidak lagi dengan
kekerasan ataupun diskriminasi, tapi lebih daripada itu adalah bagaimana menolong anak untuk menjawab segala kekurangan yang dia punya, lalu dia lebih merasa dekat kepada sosok seorang ayah atau seorang bapak yang lebih penuh dengan cinta dan kasih sayang. Faktor yang pertama adalah justru saat ini orang tua lebih antusias untuk mengantar anak ke sekolah minggu. Itu faktor yang pertama yang saya lihat ketika kami coba menerapkan pola pengasuhan dengan cinta, karena dorongan untuk orang tua mengantar anak dan menjemput anak itu faktor yang paling dominan, karena selama ini anak dibiarkan pergi sendiri dan pulang pun sendiri. Yang kedua, orang tua sangat mensupport segala kegiatan yang kita lakukan, bahkan tugas-tugas sekolah minggu seperti yang dikerjakan mewarnai gambar atau menyusun pasal, justru itu dikerjakan bersama-sama dengan orang tua. Yang berubah dari saya setelah mengikuti PDC adalah awalnya saya mendidik anak itu dengan bentuk kekerasan. Bagi saya itu mendidik dengan kekerasan itu anak lebih berani dan pintar. Ternyata pola yang saya gunakan ini setelah mengikuti PDC, ternyata saya harus merubah sikap saya dengan bagaimana mengasuh anak itu dengan cinta. Dari tadi yang saya maksud itu, hamba Tuhan juga paham tentang bagaimana mendidik anak dengan tidak lagi merotani anak. Terus usaha mereka untuk melihat anak-anak itu sebagai anugerah, lalu hak-hak anak-anak itu diberikan. Misalnya seperti yang selama ini kita urus, seperti akta, terus keluarga itu harus nikah, dan ini penting dalam rangka mendidik anak itu, mengurus anak itu. Ya, dari video ini bagaimana kita langsung merasakan bagaimana dampak dari pengasuhan dengan cinta dan menyaksikan betapa menariknya suami istri bisa ikut bersama. Sebagai penutup sesi saya, kita kutip yang saya sudah berikan di slide bagian-bagian akhir ini, kutipan dari pesan Paus Fransiskus kepada para pasangan suami istri dalam rangka Tahun Keluarga Amoris Laetitia di 2021-2022. Dikatakan bahwa para pasutri terkasih, ketahuilah bahwa anak-anakmu, terutama yang lebih muda, memperhatikanmu dengan penuh perhatian. Di dalam kalian mereka mencari tanda-tanda kasih yang kokoh dan dapat diandalkan. Betapa pentingnya bagi kaum muda, artinya anak-anak, bisa melihat dengan mata kepala sendiri kasih Kristus yang hidup dan hadir dalam kasih orang tuanya atau pasutri, yang bersaksi melalui kenyataan hidup mereka bahwa kasih untuk selama-lamanya adalah mungkin. Anak-anak senantiasa merupakan karunia. Mereka mengubah sejarah setiap keluarga. Mereka haus akan kasih, rasa terima kasih, penghargaan, dan kepercayaan. Menjadi orang tua memanggilmu untuk memberikan kepada anakmu sukacita, menyadari bahwa mereka adalah anak-anak Allah. Anak-anak seorang bapa yang senantiasa mengasihi mereka dengan lembut, yang memegang tangan mereka setiap hari. Saat mereka mengetahui hal ini, anak-anakmu akan bertumbuh dalam iman dan percaya kepada Allah. Di slide terakhir, saya ajak teman-teman mengatakan di tempat masing-masing, pengasuhan dengan kekerasan atau pengabaian, no. Pengasuhan dengan cinta adalah yes. Mengapa kita bisa? Karena Tuhan penuh dengan cinta. Tuhan memberkati, saya serahkan pada Kak Adelia. Wow, thank you Mas Dwi. Luar biasa sekali ya. Bahwa memang saya yang belum menikah ataupun belum punya anak ya. Saya merasa kayak memang betul ya bahwa anak itu ketika pertama kali yang dia lihat itu adalah orang tua gitu ya. Yang dimana orang tua ini penting untuk punya seperti tadi kan ada restorasi gitu ya dalam diri, yang dimana masa lalu itu harus diselesaikan terlebih dahulu gitu. Karena anak melihat orang tuanya. Dan ini juga menarik bahwa anak-anak merupakan karunia, ini merupakan sebuah pengingat lagi bagi setiap orang tua
bahwa siapa yang menghadirkan anak di dunia ini gitu ya. Itu melainkan adalah orang tua sendiri. Nah, terima kasih Mas Dwi untuk pemaparannya. Saya sebetulnya ada pertanyaan, tapi nanti saya akan simpan untuk sesi Q&A. Dan untuk teman-teman yang mungkin ada pertanyaan, silakan ditulis di Q&A, ada kolom Q&A, dan nanti kita akan ada sesi tersebut dan kita akan membahasnya. Nah, untuk yang kedua, pemaparan kedua akan dibawakan oleh Ibu Novita Tandri. Nah, kita akan belajar mengenai happy parenting nih. Oke, sepertinya tidak perlu berlama-lama lagi ya. Saya akan serahkan untuk waktu dan layarnya kepada Ibu Novita. Ibu Novita, dipersilahkan. Baik, terima kasih untuk Kak Ardelia dan juga terima kasih untuk Wahana Visi Indonesia yang sudah mengundang saya untuk bisa berbagi ya di forum ini lewat Zoom. Terima kasih juga Ibu Angel Theodora. Salam kenal Ibu. Terima kasih sudah mengizinkan mempercayakan saya untuk bisa share di sini. Dan ketemu kembali Kak Dwi akhirnya di PDC ini. Baik, izinkan saya untuk bisa share, nanti minta bantuan teman-teman semua supaya bisa memberikan komentar apakah PPT-nya dapat terlihat dengan baik. Oke. Terlihat dengan baikkah PPT-nya? Terlihat. Baik, saya kecilkan dulu ini di sini. Oke. Oke. Baik-baik saja bisa kelihatan. Ini coba saya pindahkan dulu. Enggak tutup ya. Yes. Oke. Baik. Tadi sudah diperkenalkan oleh Kak Ardelia, saya Novita Tandri, psikolog anak, remaja, dan keluarga. Sedikit untuk memperkenalkan diri, of New South Wales untuk BA Psikologinya, MA Child Psychology juga sama, dari UNSW. Ada beberapa buku yang saya tulis, ada 7 buah buku, dan nanti buku yang ke-6 akan saya bagikan hari ini dalam sesi tanya jawab. Buku tersebut saya susun kurang lebih 4 tahun karena berkaitan dengan tantrums yang 4 tahun. Nah, biasanya kalau tadi Kak Dwi sudah menjelaskan DC ini, akhirnya orang tua jadi bisa belajar ya apa parenting atau pola asuh. Oke, tapi sebelum saya masuk untuk bicara tentang parenting, happy parenting mungkin di sini, saya mau bicara tentang generasi alpha. Jadi sekilas tentang generasi alpha. Generasi alpha adalah anak-anak yang lahir dari tahun 2010 all the way sampai 2025. Secara garis besar anak-anak ini masuk kategori di abad 21 setelah generasi yang terakhir. Ada X, Y, kita kenal ada generasi baby boomer, ada X, Y, Z, atau yang disebut dengan generasi milenial. Sekarang sudah berubah, masuk kembali dengan alfabet yang baru, alpha ya kalau kita dari Mike Kindle itu, dari satu agensi yang ada di Australia yang pertama kali menyebutkan generasi alpha. Karakteristik generasi alpha, yang pertama menguasai teknologi luar biasa. Kita bisa melihat anak-anak yang lahir di atas tahun 2010, mereka sangat-sangat mampu dan sangat-sangat fasih menggunakan teknologi. Dan merupakan, kalau nomor 1 ini termasuk bahwa generasi alpha adalah generasi yang paling terdidik dari generasi sebelumnya. Kenapa? Karena generasi ini orang tuanya biasanya hanya punya 2 anak. 1, 2 anak, paling banyak 3. Jadi jarang sekali kita temukan seperti ayah saya dulu, itu punya anak sampai 21. Jadi bukan sayanya, jadi ayah saya bersaudara 21 orang. Saya ingat sekali sampai saya kadang-kadang lupa
mengingat nama-nama om dan tante saya. Datang dari satu ayah, satu ibu, melahirkan 21 anak, 19 kali melahirkan karena 2 itu kembar. Jadi kalau kita mendengar 21 anak, kita terkaget-kaget. Itu generasi ayah saya. Sekarang 1 dan 2. Kedua, berpotensi membawa pembaruan. Kita perhatikan generasi Alpha, saat ini saya sedang belajar di Lemhanas, PPRA 63, dan kita belajar di sana bagaimana anak-anak ini, khususnya generasi Alpha, yang betul-betul bisa dikatakan nasionalisme, kita bicara 4 konsensus dasar daripada negara ini. Kalau kita tahu ada NKRI, ada Pancasila pastinya, ada Bhinneka Tunggal Ika, dan Undang-Undang 45, anak-anak generasi Alpha kok kelihatannya, kalau dibandingkan dengan generasi saya, yang dulu setiap hari upacara, setiap hari Senin, lalu ada penataran P4, kita masih ingat bagaimana pelajaran PPKN, PMP, di zaman yang sebelumnya lagi, betul-betul sangat digalakkan. Anak-anak seperti kita, mungkinnya di generasi, kalau saya bicara Y, gitu ya, bisa mengingat bahwa generasi kita bicara nasionalisme, kalau mendengar lagu Indonesia Raya di luar negeri itu masih terharu, nangis, dan kita bisa merasakan ada attachment bonding. Tapi juga ada intoleransi di sana. Kalau kita lihat ya, yang mungkin kita masih bisa merasakan sebagai minoritas quote and quote, karena agama yang mayoritas di Indonesia masih tetap adalah Islam. Tapi saya melihat bahwa generasi Alpha di dalam ruang konseling saya, dalam 2 tahun khususnya masuk ke tahun ketiga di masa pandemi ini, ada pembaruan. Pembaruan dalam arti toleransi di antara mereka, karena begitu berwarnanya jendela internet ini membuka mata mereka bisa bergaul dengan Discord, mereka bisa dengan Bumble, mereka bisa dengan Tinder. Tinder bukan berarti hanya cari jodoh ya, atau Bumble hanya untuk cari jodoh, atau melalui game online, mereka bertemu dengan teman-teman dari mancanegara. Memiliki pemikiran dan opini yang kuat sekali. Kita bisa lihat, generasi Alpha karena terdidik, mereka membaca begitu banyak hal, mereka punya akses untuk ke informasi yang begitu luasnya, mereka punya pemikiran dan opini yang kuat. Jadi orang tua kalau tidak siap bicara dengan anak-anak ini, Anda akan kalah. Karena mereka setiap pernyataan yang keluar dari mulut kita, itu pasti mereka pertanyakan. Dan mereka akan do their own research. Research satu-satu yang kamu ngomongin itu salah atau benar. Jadi saya ambil contoh, misalnya kalau minum air es bisa menjadi cepat gemuk. Kalau kita nggak punya riset yang kuat, anak-anak ini bisa ketawa. Dari mana, Ma? Nggak ada urusan maka minum air es itu dengan menjadi gemuk, atau dengan minum air es itu bukan berarti airnya masuk ke dalam perut, terus menjadi beku, lalu kita menjadi lebih gemuk. Hati-hati waktu bicara mereka. Lalu yang keempat, lebih banyak interaksi melalui media sosial. DM, oke, kalau mereka mencari teman lewat DM, kalau buat kita mungkin kurang sopan, tapi buat mereka sangat-sangat biasa sekali. Tidak suka dibatasi oleh aturan. Ini ciri khas generasi Alpha. Jadi kalau kita tidak mengenal generasi ini, dan kita memakai, the world is shifting. Yang keenam, terus berubah. Senang dengan inovasi. Kalau tempatnya enggak Instagramable, ya biasanya mereka tidak akan tertarik untuk datang. Kalau kita makan, kalau makanannya enak dimanapun kita buru. Anak-anak generasi tidak. Nah, apa yang harus dilakukan orang tua? Yang pertama, waktu saya 20 menit ya. Yang pertama, mendorong dan membangun perbuatan yang baik terus-menerus, habitus. Jadi bicara tentang kebiasaan baik yang setiap hari harus kita dorong, akhirnya menjadi satu habituasi. Akhirnya menjadi satu habitus, menjadi kebiasaan. Karena kalau tanpa ini, orang tua tidak mendorong ini dan tidak hadir di sini, lalu membangun kebiasaan ini, anak-anak tidak akan terbiasa, dan akhirnya kebablasan mau merubah mereka di usia remaja lebih sulit. Kedua, disiplin untuk konsistensi terus-menerus dan memahami aturan-aturan yang ada. Jadi harus ada jadwal.
Di masa pandemi anak-anak biasanya jadwalnya jadi berantakan. Waktu tidur, waktu bangun, waktu belajar, kapan main game, kapan makan, kapan harus olahraga, kapan harus berinteraksi dengan teman-temannya, kapan les, kapan harus melakukan ibadah gitu ya. Baca kitab suci, baca Alkitab, ini semuanya harus ada jadwal secara secara disiplin, secara teratur, modeling, contoh, teladan yang punya hati dan komitmen, serta kesungguhan dari pendidik pengajar. Jadi bukan hanya orang tua sudah pasti karena merupakan pendidik pertama dan terutama datang dari rumah. Karena kalau kita lihat sekarang di masa pandemi, setiap rumah sekarang menjadi sekolah dan setiap orang tua menjadi guru. Jadi benar-benar harus memang punya hati dan komitmen. Dilandasinya tadi dengan pengetahuan, dengan pemahaman. Karena Kak Dwi tadi sudah menjelaskan menjadi orang tua itu nggak ada sekolahnya. Perlu ada pengasuhan dengan cinta. Cinta menarik sekali tadi saya begitu disebutkan kata cinta. Cinta kalau kita bicara arti filosofis berarti sifat baik yang mewarisi semua kebaikan. Perasaan belas kasih, dan ini adalah sebuah aksi. Jadi kegiatan aktif yang dilakukan manusia terhadap objek lain. Kalau dikatakan pengasuhan dengan cinta, berarti ada aksi, ada kegiatan aktif yang terus-menerus dilakukan dari satu pihak kepada pihak yang lain. Dan di dalamnya, ini saya buka dengan Wikipedia ya, berusaha untuk adanya pengorbanan diri, adanya empati, adanya perhatian, kasih sayang, membantu, lalu menuruti perkataan, mengikuti, patuh, dan mau melakukan apapun yang dilakukan oleh orang atau pihak yang memberikan cinta tersebut. Jadi ternyata makna cinta begitu luasnya. Saya suka sekali kalau makna cinta yang dia pakai itu sebagai aktif di sini. Lalu pendidikan karakter. Kalau kita lihat mungkin berkaca dari pendidikan yang terbaik di dunia, saya lihat Finlandia masih menjadi nomor 1 ya. Yang kedua mungkin diikuti oleh Singapura saat ini, dan yang ketiga Jepang. Saya nggak tahu Indonesia masuk di nomor berapa. Tapi kalau dari PISA kalau kita bicara bagaimana kemampuan satu negara membaca, menulis, berhitung, ada urutan di mana negara-negara tersebut ada. Saya melihat Indonesia berada di urutan nomor 3 paling bawah. Juara 3, tapi paling bawah. Dan terus masih ketinggalan. Saya melihat negara-negara yang mendapatkan ranking 1, 2, dan 3, pendidikan karakter nomor 1 yang mereka utamakan. Dengan motivasi dengan tujuan di dalam hidup. Nah, ini yang buat saya menjadi orang tua pada saat mau punya anak, tanyakan kepada diri sendiri, kenapa kamu punya anak? Apa motivasimu punya anak? Mau apa kamu punya anak? Kalau tujuan mempunyai anak, motivasinya adalah supaya tua ada yang jaga saya, supaya tua saya nggak dimasukin panti jompo, biar tua ada yang balas budi, atau alasan yang biasanya adalah karena disuruh menikah, tuntutan daripada budaya kita bahwa orang harus menikah. Atau yang ketiga, ya saya capek pacaran, atau mungkin ada yang biar bisa bantu saya di rumah. Kalau motivasi tujuan daripada menikah salah, tujuan menikah dengan punya anak adalah salah, biasanya ke depan terus ke bawah sampai anak-anak dilahirkan dalam keluarga tersebut. Karena saya ambil daripada Thomas Hobbes, dia katakan gerak jiwa manusia. Setiap gerak jiwa manusia biasanya secara manusiawi menjauhi sakit, mendekati kenikmatan. Kita cenderung kalau disuruh olahraga lebih suka mager. Kalau disuruh bersihin kamar mandi, lebih baik kalau bisa suruh orang lain. Kita akan berusaha menjauhi sakit, mendekati kenikmatan. Dan yang dilakukan biasanya saat ini dengan semua program yang ada, biasanya mendekati kenikmatan dan menjauhi sakit. Jadi memang itu yang dilakukan. Saya ambil contoh misalnya,
Kita terkadang buang sampah, saya ambil contoh ya, buang sampah. Benar-benar kita buang sampah karena kebiasaan baik yang dibangun atau karena takut ada denda di situ. Karena orang Indonesia biasanya kalau ke Singapura langsung sadar tuh nggak buang sampah. Kenapa? Karena Singapura dendanya gede, bisa sampai 1.000, 2.000 Sing dollars gitu ya. Kalau bicara uang kita bisa 10 juta sekali buang sampah. Kita takut didenda. Tapi kalau berada di dalam negara kita, buang sampah sembarangan tidak terlalu menjadi ketakutan buat kita. Jadi tidak membangun motivasi yang baik karena alasan yang salah. Ambil contoh sederhana sekali adalah buang sampah. Atau saya ambil contoh, ada anak-anak yang rajin belajar, ada anak-anak yang rajin sekali melakukan sesuatu di sekolah, atau aktif pelayanan di gereja, tapi dengan motivasi yang salah. Tapi karena saya anak yang kedua di tengah, saya selama ini selalu tidak diperhatikan. Saya ingin mendapatkan perhatian orang tua dengan saya punya nilai yang baik. Perkataan yang cemas adalah hati yang cemas. Semua tindakan berasal dari hati. Saya ingin bicara tentang hati. Pikiran, emosi, dan kehendak semua datang dari hati. Hati itu di mana sih? Hati itu kita biasanya bilang begini ya, bentuknya heart shape, katanya bentuknya hati. Benar nggak heart shape seperti ini? Atau mungkin sarangi gitu yang kita lakukan kalau lagi foto-foto. Ini katanya hati gitu ya. Tapi benar nggak? Hati ada di sini nih katanya. Kalau ya kita salute, tangannya pegang di dada kiri, ya karena posisinya ada di sini. Ada di sini. Hati, bentuknya hati nggak seperti apa yang kita bayangkan. Hati ternyata semua pikiran, emosi, dan kehendak datang dari hati. Hati diubah, perbuatan diubah. Hati gelap, maka gelaplah seluruh kemanusiaan kita. Bicara hati, saya melihat di dalam ruang konseling saya, perilaku anak-anak remaja masuk sampai adolescent, dewasa muda. Kalau kita ubah perilaku mereka, tapi hatinya kita tidak ubah, yang terjadi kemunafikan. Dan konsistensi mengubah dari dalam akan keluar dari tindakan. Saya punya anak-anak yang remaja datang ke saya, dia mengatakan begini, aku nggak suka, nggak punya teman di sekolah, nggak ada yang perhatikan saya. Selalu mau fokus kepada dia, tapi saya tanyakan, kamu sendiri pernah memperhatikan mereka nggak? Kamu pernah nggak memberikan empati, memperhatikan kebutuhan teman-teman? Tidak. Tapi minta diperhatikan. Oke. Dan saya ingin tutup bahwa sebagai orang tua kita bicara role model, kita bicara tentang teladan, kita bicara tentang bagaimana menjadi contoh di dalam rumah. Betul-betul harus diperhatikan kita sebagai pengajar, kita sebagai pendidik, kita sebagai orang tua, kita sebagai siapapun yang melayani di dalam gereja atau siapapun yang berinteraksi dengan anak-anak, berikan modeling. Karena tanpa modeling berarti kita melembagakan kemunafikan. Karena kalau pada saat anak-anak sudah melihat Anda don't walk the talk, Anda hanya ngomong tapi tidak lakukan, mereka akan menghina kita. Banyak sekali anak-anak di dalam ruang konseling saya menghina orang tuanya, menghina orang-orang yang dianggap sebagai superior atau yang sebenarnya adalah alfa di dalam keluarganya. Karena ngomong toh, tidak ada contoh di dalam. Oke, nanti kita akan masuk ke dalam Q&A. Saya serahkan kembali kepada Ardelia. Terima kasih. Terima kasih Ibu Novita. Ini juga menarik ya, tadi sempat di-mention bahwa kita sebagai orang tua adalah model bagi anak ya, di mana anak-anak itu melihat kita gitu sebagai role model, dan ya ini merupakan tantangan bagi setiap orang tua. Dan terima kasih Ibu Novita untuk pemaparan materinya, dan kita nanti akan ngobrol-ngobrol lagi untuk sesi Q&A ya. Baik, kita akan masuk ke materi yang 3. Kita akan mendengarkan peran dari gereja dalam pengasuhan dengan cinta ini oleh Bapak Pendeta Seprianus Adonis.
Ya, silahkan untuk Pak Pendeta untuk waktunya. Baik, selamat malam, Shalom. Terima kasih banyak Kak Ardelia. Selamat malam untuk semua Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Salam kenal, saya Pendeta Seprianus Adonis, Pendeta Gereja Masehi Injili di Timor. Pertama-tama saya memberi apresiasi untuk Wahana Visi Indonesia yang memberi kesempatan untuk bisa bercerita dari Tanah Timor malam ini. Salam kenal juga untuk Ibu Angel Theodora. Salam kenal untuk semua Bapak Ibu peserta webinar malam ini. Saya mohon izin untuk mematikan video karena jaringan di tempat saya tidak terlalu baik. Saya akan sharing tentang apa yang sudah kami lakukan di gereja kami, Gereja Masehi Injili di Timor, Jemaat Neka Mese. Saya memulai dengan mengenalkan Jemaat Neka Mese ini adalah jemaat gereja Masehi Injili di Timor yang ada di Desa Neke, Kecamatan Oenino, Kabupaten Timor Tengah Selatan di Nusa Tenggara Timor. Jarak dari Kota Kupang itu ada 160 km ke arah timur. Wilayahnya dikelilingi oleh sungai kering. Dengan topografinya itu berbukit-bukit dan musim panasnya lebih panjang daripada musim hujan. 90% masyarakat atau jemaat saya adalah petani serabutan, petani musiman. Dengan latar belakang pendidikannya sangat bervariasi, ada yang tidak sekolah, ada yang tamat SD dan itu paling banyak, yang tamat menyelesaikan SMP atau SMA ada beberapa, dan yang kuliah dan sedang S1 sekarang ada 16 orang. Kami menyumbang cukup banyak buruh migran. Mereka ke Jawa lebih banyak, Kalimantan, Irian Jaya, dan ada yang ke luar negeri. Tahun kemarin saya masih menerima satu jenazah dari Malaysia. Kami memakamkannya di tengah-tengah pergantian tahun. Daerah kami adalah daerah yang sulit air dan sebagian besarnya itu belum memiliki jaringan listrik. Nah, ini kurang lebih gambaran soal jemaat yang saya layani di Timor Tengah Selatan di Neka Mese. Next, Kak. Saya memulai cerita ini dengan mengenalkan tentang pengasuhan dalam budaya orang Timor. Kami di Timor, di Neka Mese, sangat kuat pengaruh budaya patriarkal. Pengasuhan terhadap anak di Neka Mese, anak-anak ditempatkan sebagai manusia kelas 2 yang hanya mendengar tanpa membantah dan mengikuti atau melaksanakan apa yang dikatakan oleh orang tua. Jadi ada sekat yang memisahkan antara orang tua dan anak dalam berkomunikasi. Sekat tersebut itu adalah orang tua menjadi pengendali atau penguasa terhadap anaknya. Anaknya dipandang sebagai objek yang tidak punya daya apapun. Anak itu dianggap tidak tahu apa-apa, bergantung sepenuhnya pada orang tua, anak dianggap tidak punya pengalaman dan lain-lain sebagainya. Jadi anak itu dinilai nol. Anak itu tidak ada harganya. Seperti demikian. Nah, kondisi ini kemudian melahirkan konsep berpikir bahwa anak yang baik adalah anak yang melakukan apa yang diperintahkan oleh orang tua tanpa membantah. Jika bertanya atau memberi pertimbangan, itu dianggap sebagai pembangkang, anak pembangkang. Lanjutannya adalah bahwa praktek pengasuhan yang banyak dilakukan di Timor adalah praktek pengasuhan otoriter. Kekerasan itu menjadi senjata yang paling ampuh untuk melumpuhkan daya anak. Lanjutannya adalah bahwa konteks di Timor, banyak sekali orang tua yang melahirkan anak tanpa perencanaan yang matang. Misalnya saja, mereka sudah ada di anak ketiga tapi belum punya anak laki-laki. Mereka mau mencari lagi anak untuk mendapatkan anak laki-laki. Jadi anak keempat, datang kalau anak keempatnya perempuan, mereka mau cari lagi anak laki-laki.
Jadi banyak kali orang tua melahirkan anaknya itu tanpa perencanaan mau berapa anak dan seterusnya. Jadi untuk mencari anak laki-laki mereka bisa memiliki anak sampai 6, 7 bahkan sama seperti tadi Kak Novita sampaikan bahwa bisa saja sampai 12. Yang penting dapat anak laki-laki. Nah, lanjutannya adalah bahwa akibat langsung dari kami menyumbang buruh migran itu adalah orang tua kemudian menitipkan anaknya ke keluarga. Mereka mau pergi ke Kalimantan, mau pergi ke Surabaya, mereka mau pergi ke luar negeri, mereka menitipkan anak mereka ke bayi atau nenek, om atau tante, dan mereka pergi bekerja dalam kurun waktu yang sangat lama. Nah, ini kondisi pengasuhan di Nekamese. Nah, pada sisi yang lain, kalau dilakukan pengkajian terhadap budaya orang Timor atau Meto itu, ada kata-kata yang sebenarnya menaruh harga yang sangat tinggi kepada anak. Misalnya, anak itu dianggap sebagai sufakauf atau pucuk, atau nonim natu atau uang emas, taul muni penyambung hidup, anak dianggap sebagai fomeni, wangi cendana, dan masih banyak istilah-istilah, daftar istilah-istilah yang lain yang apabila dikaji lebih dalam, sebenarnya pesan budaya orang Timor menaruh penghargaan yang sangat tinggi terhadap anak-anak. Nah, istilah-istilah ini kemudian menjadi ruang untuk kita masuk dengan pengasuhan dengan cinta. Gemit, pada sisi lain Gemit mengibaratkan gerejanya, gereja Masa Injili di Timor mengibaratkan dirinya sebagai family day atau keluarga Allah. Ini berarti bahwa ketika Gemit sampai pada konsep family day, Gemit menempatkan keluarga itu sebagai role model atau contoh dalam kehidupan bergereja, kehidupan bersekutu, kehidupan bersaksi, kehidupan berpelayanan kasih. Gemit menjadikan gereja, menjadikan keluarga sebagai role model. Keluarga bagi Gemit adalah tempat di mana anak memulai atau mengenal kehidupannya di bumi. Tempat di mana anak bertumbuh dan berkembang secara utuh, baik secara fisik, baik secara kognitif, emosional, dan sosial. Nah, yang memegang peranan dalam proses pertumbuhan dan perkembangan ini adalah orang tua. Oleh karena itu, Gemit menaruh harapan besar pada orang tua sebagai wakil Allah, agar orang tua memberi pengasuhan yang tepat sehingga anak dapat bertumbuh dan berkembang secara utuh. Nah, untuk mencapai harapan ini, maka Gemit Nekamese mengimplementasikan pengasuhan anak dalam seluruh totalitas pelayanan bergerejanya. Saya akan bagikan beberapa yang kami lakukan karena saya hanya diberi waktu kurang lebih 15 menit sampai 20 menit. Yang pertama, kami memulai kelas parenting dengan menciptakan ruang komunikasi antara anak dan orang tua dalam kelas menenun. Jadi dalam kelas menenun kami meminta orang tua dan anaknya menyelesaikan sebuah tenunan dengan catatannya adalah tenunannya itu diselesaikan orang tuanya menenun 70% dan anaknya menenun 30%. Nah, tenunan seperti ini yang kemudian dibeli oleh gereja lalu dijual ke tempat lain. Nah, otomatis bahwa ketika orang tua dan anak bekerja sama untuk menenun, mereka akan berkomunikasi. Filosofinya adalah benang itu adalah benang yang sangat sensitif dan bila ditenun dengan kasar maka benangnya akan putus dan kelihatan kalau tenunan yang datang dengan banyak benang yang putus kelihatan bahwa proses parentingnya sedang bermasalah ini. Nah, jadi kami sekali lagi anak dan orang tua menenun bersama. Setelah menenun bersama anak dan orang tua menulis cerita atas tenunan mereka. Jadi ini secara tidak sadar kami sedang memulai proses parenting di sana. Ini kegiatan kami yang pertama. Atau yang kedua, kami melakukan kegiatan-kegiatan yang menuntut kerjasama antara orang tua dan anak. Menuntut kerjasama antara orang tua dan anak. Misalnya, CCA keluarga, bapak, mama, dan 2 anak. Atau misalnya lomba memasak antar keluarga, bapak, mama, dan 2 anak. Masak sama-sama, menghidangkannya secara bersama-sama. Atau lomba menulis puisi bersama dalam keluarga. Atau lomba menanam pohon keluarga. Jadi bapak, mama, dan 2 anak menanam bersama-sama 1 pohon dan memeliharanya sepanjang musim
hujan dan lain-lain sebagainya. Jadi kegiatan-kegiatan bersama ini yang menuntut kerjasama ini secara tidak langsung mulai mengajak orang tua di Timor yang biasanya tidak berkomunikasi dengan anak, mulai terbiasa untuk berkomunikasi dengan anak. Bagaimana kita mau mempersiapkan diri untuk CCA keluarga, cerdas cermat Alkitab keluarga, kakak bagian mana, adik bagian mana, mama bagian mana, dan ketika mulai proses lomba itu mereka akan saling bisik-bisikan, dan itu adalah salah satu cara untuk bagaimana orang tua diajarkan untuk berkomunikasi secara santun dan baik bersama dengan anak-anak. Yang keempat yang kami lakukan adalah orang tua dan anak diberi peran bersama dalam pelayanan gereja atau liturgi. Jadi Bapak, Mama, dan anak-anaknya diberi peran liturgis. Misalnya pada peran pengakuan dosa, Bapak, Mama, dan anaknya mengaku dosa secara bergantian. Atau misalnya pada peran-peran berita anugerah atau peran-peran teatrikal sebelum pemberitaan firman Tuhan. Nah, Bapak, Mama, dan anak diberi tugas yang sama. Jadi secara tidak langsung mereka sudah mulai dilatih untuk melakukan proses pengasuhan secara baik. Yang kelima, kami melakukan pelatihan pengasuhan dengan cinta bagi orang tua secara berkala. Kami memulai proses pelatihan itu, kebetulan saya dikapasitasi oleh WVI tahun 2019. Lalu kami mulai dengan kelas pertama itu di 2021 dengan 20 keluarga. 2020 maaf. 2019 saya dilatih, 2020 kami mulai melatih 20 keluarga. Lalu pada 2021 karena kami akomodir masuk ke dalam program gereja, dan saya juga dikapasitasi lagi dengan PDC di tengah-tengah COVID, PDC dalam konteks COVID, maka yang kami latih lagi itu 40 keluarga, jadi sudah total 60 keluarga. Lalu di 2022 ini kami akan melatih lagi, akan berlangsung minggu depan, kami akan melatih lagi 20 keluarga. Jadi sudah kurang lebih sekitar 80 keluarga yang kami latih secara langsung dengan modul pengasuhan dengan cinta. Dari total keluarga yang ada di Nika Mese itu ada 224 keluarga. Jadi sudah hampir setengah dari jemaat yang saya layani itu dilatih menggunakan modul pengasuhan dengan cinta. Dengan harapan bahwa 224 keluarga ini ketika semuanya dilatih, maka mereka akan mempraktekkan model pengasuhan dengan cinta yang tepat. Yang berikut yang kami lakukan adalah istilah-istilah dalam budaya berkaitan dengan anak dikemukakan. Istilah-istilah yang tadi sempat saya kemukakan di awal, kami dalami dan dibicarakan berulang-ulang untuk mempengaruhi cara berpikir orang tua tentang anak. Jadi misalnya anak disebut sebagai nonim natu, itu kami kaji lagi, kami dalami lagi, dan kemudian kami mulai mempengaruhi bahwa anak itu emas, dan emas itu kita punya cara memperlakukannya berbeda. Gitu. Yang berikut, materi pengasuhan dengan cinta, kami akomodir juga dalam kurikulum katekisasi pranikah dan khotbah serta pembinaan anggota gereja atau PAG. Misalnya dalam kurikulum katekisasi pranikah, kami punya 16 kali pertemuan ketika mau melakukan pernikahan. Nah, dalam 16 kali pertemuan itu, kami punya sekitar 4-6 kali pertemuan itu berbicara tentang 1000 hari pertama kehidupan, sampai dengan bagaimana memikirkan berapa anak yang akan dilahirkan, anak-anak ini nanti setelah lahir apa saja yang akan dilakukan, dan seterusnya. Dalam khotbah-khotbah terutama di bulan keluarga, di Gemit menetapkan Oktober itu sebagai bulan keluarga, khotbah-khotbah tentang pengasuhan dengan cinta itu diangkat di sana, atau pembinaan anggota gerejawi melalui kelas-kelas PA dan lain sebagainya, itu kami memasukkan bagaimana pengasuhan dengan cinta di dalam keluarga. Apa dampaknya yang kami dapat dari gerakan-gerakan yang kami buat di Nika Mese? Yang pertama, kami memperoleh dampak bahwa pandangan orang tua terhadap anak mulai berubah. Orang tua yang tadinya menganggap anak tidak apa-apa, mulai berubah pikiran bahwa setiap anak itu terlahir tidak dengan nilai 0.
tapi ada banyak kelebihan, ada banyak kemampuan yang ada pada anak. Akhirnya anak lebih dihargai, ada waktu yang khusus yang diciptakan dengan sengaja untuk bercerita bersama-sama dengan anak. Yang kedua, hubungan antara orang tua dan anak itu semakin kuat. Yang awalnya itu hubungan itu hanya sekedar memerintah, kemudian berubah menjadi hubungannya semakin kuat. Dari hubungan yang biasanya perintah berubah menjadi hubungan saling melengkapi. Lanjutannya adalah apa perubahan-perubahan yang terjadi dalam keluarga. Yang pertama, ada perubahan pola asuh dalam keluarga. Anak mulai dihargai dengan mendapatkan kesempatan untuk menyatakan pendapat. Kalau dulu anak boleh pakai baju apa yang diberikan oleh mama atau bapak, tapi dengan mengikuti pengasuhan dengan cinta, dengan mengikuti pelatihan pengasuhan dengan cinta, kami menemukan dari hasil evaluasi terhadap anak-anak, kami menemukan bahwa oh ternyata mama sudah memberi pilihan, boleh kakak pakai baju apa saja yang menurut kakak cocok dan pas. Jadi anak sudah mulai diberi pilihan-pilihan. Jadi oh ya, saya lupa tadi bahwa kami melatih orang tuanya, tapi kami melakukan evaluasi terhadap proses pengasuhan itu tidak langsung dengan orang tuanya, tapi kami melakukan evaluasi dari anaknya. Jadi contoh seperti tadi, kami mengukur perubahan itu terjadi. Perubahan pertama soal anak lebih dihargai itu dari cara seperti tadi. Anak-anak kami tanya, bagaimana ada perubahan di rumah kah setelah mama ikut pelatihan? Mereka bercerita seperti demikian. Yang kedua, sudah mulai ada kesepakatan-kesepakatan yang dibangun dalam keluarga. Kalau dulu bapak bilang apa, anak harus ikut. Mama bilang apa, anak harus ikut. Nah, setelah mengikuti pelatihan ini, ternyata mereka sudah mulai berubah. Ada kesepakatan-kesepakatan yang dibangun. Kesepakatan itu datang dari usulan mama, usulan bapak, usulan anak-anak. Akhirnya bukan hanya anak saja yang didisiplinkan, tapi orang tua juga didisiplinkan melalui kesepakatan-kesepakatan ini. Ini membuahkan anak lebih disiplin, anak lebih mandiri, dan kemudian anak bisa membuat pilihan-pilihan yang baik. Yang berikut, perubahan lain adalah pasangan suami istri yang baru menikah mulai berkomitmen untuk merencanakan jumlah anak yang dilahirkan. Jadi ketika di kelas ke-10, kurang lebih itu kami bertanya, kira-kira mau berapa anak ini? Setelah materi pengasuhannya diperoleh, kira-kira mau berapa anak nanti ini? Mereka akan menyatakan 2, 1, 3. Kenapa? Iya, kan anak-anak tidak hanya dilahirkan untuk bernafas saja, tapi mereka perlu dipersiapkan juga dan seterusnya. Lalu berikut yang luar biasa adalah persidangan gerejawi di kami, khusus di jemaat saya, anak-anak itu diundang terlibat dalam perencanaan program, penetapan program di persidangan, pelaksanaan dan evaluasi. Memang regulasi gereja kami tidak memberi ruang yang luas untuk anak memiliki hak suara, tapi bagian regulasi kami juga memberi ruang untuk anak menyampaikan hak berpendapatnya. Dan itu kami tangkap ke peluang ini dan anak-anak diundang hadir dalam persidangan gerejawi untuk menetapkan program-program yang cocok dengan anak. Kenapa ini penting? Karena banyak kali kita berbicara tentang anak tapi tidak menjawab apa yang dibutuhkan oleh anak. Alangkah lebih baiknya menurut kami anak berbicara sendiri tentang apa yang dia butuhkan dan ketika eksekusinya anaknya terlibat. Dan ini yang kami lakukan dalam gereja kami melalui persidangan gerejawi. Mungkin ini beberapa poin yang saya bisa sharing. Nanti akan berkembang dalam diskusi kita bersama. Saya kembalikan ke Kak Ardelia. Terima kasih banyak Pendeta Sepri untuk sharingnya. Puji Tuhan ya, ada begitu banyak dampak positif yang dirasakan setelah menerapkan program PDC ini. Oke, baik. Saya ingin sebelum kita masuk ke Q&A, saya ingin mengingatkan bahwa nanti pada akhir acara kami akan memberikan link daftar hadir, feedback dan sertifikat. Jadi setelah acara selesai, jangan lupa untuk masuk ke dalam link tersebut ya. Baik, kita akan masuki sesi Q&A. Nah, ini saya melihat di kolom Q&A sudah ada beberapa pertanyaan nih untuk baik itu untuk Ibu Novita, kemudian untuk Mas Dwi, dan juga untuk dari saya sendiri, saya juga ada pertanyaan untuk Pendeta Sepri. Oke, saya akan
membacakan pertanyaan pertama dari Ibu Rizdiana kepada Ibu Novita. Bagaimana untuk mengendalikan emosi kepada anak, terutama dalam kondisi belajar online seperti sekarang ini? Nah, ini juga menjadi tantangan nih buat ibu-ibu zaman sekarang ya, karena sekolah masih harus dari rumah. Ya. Jadi ada pekerjaan domestik di rumah, tapi juga sekaligus harus mengurus anak. Ya. Ini menjadi sebuah tantangan baru. Menurut Ibu Novita, bagaimana? Silakan Ibu. Baik, terima kasih Kak Ardelia, Ibu Eva tadi yang bertanya ya. Terima kasih banyak Ibu Eva untuk pertanyaannya, bagus banget. Kita bicara emosi. Emosi itu biasanya kita kaitkan dengan emosi marah. Padahal emosi itu ada beberapa macam. Happy, senang itu juga emosi. Takut itu emosi. Kecewa itu emosi. Marah salah satu daripada satu macam daripada emosi. Marah, mungkin yang dimaksud dengan Ibu Eva di sini mungkin emosi marah pada saat mendampingi anak dengan PJJ ya, dengan pembelajaran jarak jauh. Bagaimana sebagai orang tua yang multitasking, sudah mesti ngurusin anak, ngurusin suami, ngurus rumah, menyuci, gosok, masak, belum kalau ada adik dan kakaknya. Ya nggak sih, apalagi kalau sambil bekerja. Jadi memang nggak mudah. Tantangannya luar biasa. Jadi kalau buat saya masuk ke dalam skala prioritas. Jadi skala prioritas apa yang penting saat itu, apa yang menjadi prioritas saat itu dijadikan yang paling utama. Dibuatkan kayak semacam jurnal kecil, Bu. Jadi ada dari skala prioritas itu apa saja, apa yang bisa menunggu. Jadi ibaratnya mungkin kayak pada saat kita juggling. Jadi lempar misalnya anak keluarga kita taruh misalnya itu sebagai kalau kita lempar bola, juggling itu apa ya? Kayak orang main sirkus gitu loh, lempar ke atas dengan muter di tangan kita gitu ya. Kalau juggling itu keluarga kita taruh sebagai kristal yang mahal, misalnya Swarovski, yang kalau jatuh gitu ya, kita nggak hati-hati, dia jatuh berkeping-keping, hancur, udah nggak bisa menjadi utuh. Gitu. Lalu kedua, mungkin kita taruh prioritasnya yang bolanya bisa dari misalnya karet, gitu ya. Apa yang bisa jadi karet? Jadi membal gitu. Kalau nunggu dia nggak bakalan hancur. Jadi skala prioritas ini penting banget, karena kalau tidak, kita tidak punya skala prioritas, nanti emosi negatif yang keluar, marah, panik, kecewa, sampai nanti ke stres dan depresi. Karena kita nggak mampu mengelola emosi kita, jadi roller coaster gitu. Roller coaster berarti kayak orang naik di kora-kora itu loh, roller coaster kayak kalau lagi di di Dufan gitu ya, kalau pernah lihat yang muter-muter itu. Jadi buat saya penting sekali itu pertama. Yang kedua adalah kita harus bisa memahami anak di usia ini sekolah di rumah pun juga stres, bukan ibunya saja. Mereka yang harusnya bertemu teman nggak bisa ketemu teman. Padahal dunia mereka adalah dunia bergerak, dunia mereka adalah dunia bermain, dunia mereka harusnya mengembangkan kecerdasan majemuk mereka. Kecerdasan mereka interpersonal, kecerdasan mereka bagaimana kinestetik artinya bergerak, kecerdasan spasial mereka, logika mereka, kecerdasan eksistensial mereka gitu, psikososial mereka, komunikasi dengan orang ini semuanya tidak terbangun dengan baik karena mereka ada dengan ruang gerak yang sangat terbatas. Jadi buat saya dengan memahami apa yang mereka rasakan, kita jadi bisa memahami dan bisa lebih mengerti apa yang mereka alami. Jadi bukan hanya orang tua loh yang stres, anak juga. Dan di zaman seperti sekarang ini, tuntutan sosial media sekeliling ini, itu anak-anak itu nggak mengungkapkan, tapi mereka punya stresor yang luar biasa, penyebab stres yang tinggi. Coba tanya yang belum married. Tantangannya nggak mudah, coba Kak Ardelia. Ngelihat kiri kanan, aduh saya cukup nggak ya gaya hidup hedon kan, hedonisme yang ditampilkan di media sosial itu mempengaruhi secara psikologis.
Jadi buat saya pahami tahapan mereka di usia ini, kalau di usia remaja mencari identitas diri, pergolakan di dalam hormonal mereka, itu juga nggak mudah, terkadang mereka nggak memahami diri sendiri. Kalau untuk usia anak-anak, berikan mereka kesempatan untuk bisa bergerak, karena duduk dan diam itu bukan dunia anak. Anak tuh bergerak. Ya, saya ingat sekali, saya dulu waktu kecil tinggal di kampung, itu naik turun pohon, terjun masuk ke laut, berenang. Kebetulan saya darahnya juga darah Timor ini, Pak Stefanus. Jadi kakek saya asli orang dari Atambua nih, dekat-dekat Keva di sana juga banyak sekali keluarga saya. Marganya Talo dan Taolin. Jadi saya bisa dikatakan setengahnya ini darah Kupang juga nih. Cuman kebetulan Kupangnya ketemu darah mama yang putih, jadinya putih gitu ya. Adik saya ikut darah papa, jadi agak gelap kulitnya. Oke, jadi buat saya bayangkan kita waktu kecil. Jadi dengan memahami dan juga belajar bagaimana mengelola emosi ibu sendiri. Kalau sudah mulai marah, coba berdoa sama Tuhan, tutup mata, pejamkan mata. Ya Tuhan, Tuhan kan titipkan anak nih di dalam keluarga, ke dalam keluargaku menjadi anakku. Berikan aku coba bijaksana Tuhan untuk bisa mengelola emosi ini. Gitu, tarik napas, gitu ya. Bisa belajar untuk teknik breathing. Teknik breathing itu bisa dimulai dengan 1-3-5. 1-3-5 artinya menarik napas 1 detik, tahan di 3 detik, jadi tarik dari perut, tahan 3 detik, lepaskan dari mulut selama 5 detik. Pada saat kita punya oksigen yang banyak di dalam otak kita, waktu bernapas, biasanya napas kita jadi lebih panjang. Waktu marah, emosi kita lagi sedang roller coaster, biasanya napas kita pendek. Coba deh bayangkan waktu kita marah. Napas kita kan pengen marah kan, napasnya pendek-pendek, terengah-engah. Waktu sudah mengalami itu, bawa dalam doa, tarik napas 1-3-5 untuk permulaan, ya. Tapi kalau napasnya panjang, bisa dengan 4-7-8. Ini bukan Novita Tandri yang ngarang-ngarang sendiri, tapi ini dari APA, jadi Association Psychiatrist di American Psychiatrist Association yang ada di Amerika, dan ini kesepakatan untuk semua psikolog dan psikiater di seluruh dunia menggunakan teknik breathing ini. 1-3-5, 1, tahan 3, buang 5 detik. Atau kalau sudah bisa, misalnya Anda adalah benar pelari maraton, napasnya panjang gitu ya, biasa cardio exercise, bisa dicoba dengan 4-7-8. Jadi buat saya ingat, anak adalah anugerah yang Tuhan titipkan di dalam keluargamu. Jadi itu pertanggungjawaban. Mungkin belajar mengelola mulai dari emosi sendiri, belajar untuk lebih memahami dunia remaja. Nanti saya bagikan buku saya, Ibu Eva, jadi nanti Ibu bisa baca di situ untuk bisa membantu nanti bagaimana menghadapi anak-anak khususnya di masa pandemi ini. Semoga membantu. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Novita untuk jawabannya. Wah, ini langsung dapat buku ya untuk Ibu Eva ya, mengenai happy parenting. Nah, tadi saya bantu untuk merangkum bahwa kita perlu untuk membuatkan skala prioritas ya, kemudian memahami atau berempati pada anak bahwa stres ini tidak dialami hanya orang tua saja, melainkan juga anak. Lalu juga memahami kondisi emosi ya, yang dimana bisa dikatakan lebih mindful. Jadi ketika mulai emosi, mulai menerapkan untuk pola 1-3-5 tadi. Baik, terima kasih untuk Ibu Novita. Kita akan lanjutkan untuk pertanyaan selanjutnya. Sepertinya cukup banyak nih pertanyaan untuk Ibu Novita. Untuk pertanyaan kedua, dari Ibu Dewi Listiani Kurniawan Sugiarto. Ibu Novi mohon tanya tentang pengasuhan anak dengan cinta yang dilakukan oleh Bapak dan Ibu, ada perbedaan pendapat antara suami dan istri, sehingga tidak bisa satu pendapat. Walau sebenarnya yang akan sangat baik pola asuh sang ibu, tapi karena tidak bisa satu pendapat antara ibu dan bapak, maka kesulitan nih, gitu ya. Jadi ada konflik antara ibu dan bapak. Sehingga anak bingung, dan bagaimana ketika melakukan kesalahan sang anak, dia meminta perlindungan kepada bapak yang jauh lebih lembek melakukan disiplin. Nah, ini bagaimana?
Ada yang disebut misalnya parenting style. Kalau tadi Pak Stefanus ada menyebutkan parenting style yang ada di Timor ini dengan patriarki dan otoriter banget. Saya setuju, hampir terjadi khususnya malah di kantong-kantong Kristen gitu, patriarki dengan yang gaya keras gitu ya, otoriter. Itu terjadi sangat-sangat di keluarga kantong-kantong Kristen malah. Untuk bicara ini satu suara itu definite, harus satu suara. Ayah dan ibu, memang kita datang dalam pernikahan latar belakang yang berbeda, mungkin ya, ibu yang berbeda, ayah yang berbeda, dengan kultur mungkin yang berbeda, dengan pola asuh yang berbeda dari orang tua kita masing-masing. Tapi itu tadi dikatakan bahwa menikah itu butuh perencanaan, butuh satu pengelolaan di awal. Kalau sudah terlanjur menikah, harus dibutuhkan satu komitmen, satu kesepakatan bahwa salah satu gaya parenting yang terbaik adalah satu suara. Karena dengan satu suara aja, anak, quote and quote, itu bisa menjadi manipulator. Bukan hal yang negatif ya. Manipulator di sini berarti memanipulasi situasi. Karena cerdas. Gitu. Dia bisa memanfaatkan salah satu dari orang tuanya kalau kita tidak akur, kita tidak kompak. Jadi menjadi yang kompak itu udah keniscayaan kalau buat saya. Harus kompak. Jadi dibicarakan, duduk baik-baik. Mungkin bisa bicara dengan bapak gitu ya, kalau ini patriarki banget. Tadi habis baru dengar, atau mungkin bapak ada di sini. Tadi habis baru dengar loh dari Novita Tandri gitu ya, psikolog anak remaja udah pengalaman 27 tahun. Dia katakan kita harus satu suara loh Pak. Nggak bisa, enggak Pak. Kalau kita nggak satu suara, anaknya bingung. Anaknya bingung, malah nggak akan ngikut siapa-siapa. Dan biasanya akan cenderungnya nggak punya pegangan. Anak ini akan kehilangan arah karena dia bingung, yang satu ngomong A, yang satu ngomong B. Yang satu lebih parah lagi kalau berubah-berubah, tergantung moodnya. Kalau lagi naik terima kenaikan gaji, dia baik banget. Tapi kalau lagi ditegur sama bosnya, dia ngamuk di rumah. Nggak konsisten gitu. Jadi buat saya satu suara penting banget. Duduk baik-baik. Ada dengan PDC bisa manfaatkan dengan konselor yang ada modul-modul yang sudah disiapkan oleh Kadwi, duduk bahwa satu suara itu penting banget. Karena anak yang satu suara, biasanya mereka akan tumbuh menjadi anak yang lebih tenang, anak yang bisa mengambil keputusan di saat-saat dibutuhkan dengan yang bijak. Jadi dia tahu mana yang salah, mana yang benar, mana yang baik, mana yang jahat, mana yang boleh, mana yang enggak. Karena datang dari dua orang yang satu suara. Bikin dia aman, bukan aman dalam arti dia diculik, aman dalam arti dia nggak kecelakaan, tapi aman secara psikologis. Nah, butuh rasa aman ini penting banget. Anak-anak dilahirkan di dalam dunia ini harus tahu bahwa dia dicintai. Supaya dia tahu, saya aman, saya dicintai, saya dikasihi. Oke, mungkin itu jawaban saya ya, karena saya kepengennya jawabnya panjang, tapi waktu juga yang terbatas. Baik Bu Novita, sebetulnya ada pertanyaannya cukup sama. Tadi kan ada tidak kekompakan antara suami dan istri gitu ya. Nah, tapi bagaimana kalau misalnya dalam satu rumah itu ada kakek dan nenek nih yang tinggal bareng dan punya pola asuh yang berbeda gitu ya, yang ikut campur misalnya intervensi dalam pengasuhan. Nah, itu bagaimana? Ya mungkin buat saya memang kan sebaiknya kita katanya kalau di dalam Alkitab kan kalau sudah menikah seorang suami menikah ayah dan ibunya untuk hidup kalau memungkinkan itu hidup sendiri gitu ya dalam satu keluarga. Kalau tidak memungkinkan mungkin sebagai mantu bisa mencoba untuk duduk memenangkan hati dulu deh. Ngobrol, bicara dari hati ke hati bahwa parenting is shifting, sudah bergeser. Dan tantangannya kenapa generasi alfa muncul, karena memang benar-benar berubah. Gaya anak hidup di masa generasi alfa itu totally berbeda. Perhatikan, cara mereka berbicara aja dengan orang tua, kadang matanya tuh nggak lihat mata ke mata loh. Karena mereka berhadapan dengan gadget terlalu banyak, jadi kecenderungan ada melihat ke bawah atau malah fokus dengan HP-nya atau malah lihat kiri dan lihat ke kanan. Zaman dulu mana kita berani seperti itu. Pada saat orang tua bicara biasanya harus fokus waktu dilihat ke mata.
Jadi banyak hal yang sudah shifting. Jadi buat saya memang sama, jawabannya adalah ayah, ibu, kakek, nenek. Siapapun yang tinggal di dalam rumah itu harus satu suara. Kalaupun ada beda pendapat, ada konflik di antara kalian, duduk berembuk supaya yang keluar adalah satu konsensus, bahwa satu suara, bagaimana mendidik anak-anak ini. Nah, ini butuh guidance sebenarnya. Nah, kalau diadakan dengan pengasuhan dengan cinta, ini sudah ada guidance, sudah ada modul, bisa best dari sana. Karena membesarkan anak itu sama dengan kita membesarkan perusahaan. Ada bagian-bagian departemennya. Ada departemen marketing, ada departemen personalia, human capital misalnya, ada di bagian keuangan, ada di bagian bagaimana untuk meningkatkan SDM. Jadi benar-benar kalau kita mengibaratkan punya perusahaan dari nol, kita akan mengerahkan seluruh tenaga pikiran energi kita buat perusahaan ini. Nggak boleh gagal, gitu ya. Karena kalau gagal, berarti perusahaannya bangkrut. Tapi kalau ini gagal, ini anak. Kita nggak pengen anak itu gagal. Tapi terkadang kita meremehkan bagaimana betapa krusialnya kehadiran kita di masa usia anak, khususnya usia 0 sampai 18 tahun, yaitu anak usia 0 sampai 18 tahun. Jadi anak tuh bukan hanya 0 sampai 6 tahun. Yes, krusial, absorbent mind, masa penyerapan, tapi tahapan tumbuh kembangnya lagi sampai 18 tahun itu ada makna. Kenapa 0 sampai 18? Kenapa 18 tahun sudah masuk usia bukan anak? Kenapa orang punya KTP di usia 17 tahun? Itu punya makna semua. Ya, jadi buat saya satu suara definite, pakai guidance, pakai panduan, duduk sama-sama, semua punya satu kesepakatan mau berubah. Demi anak, lebih menyelamatkan generasi alfa yang nanti jadi penerus bangsa. Dan manfaatkan bonus demografi di 2030-2040 nanti, di mana usia produktif akan mendominasi Indonesia. Baik. Bonus demografi ini manfaatkan. Jadi anak-anak kita nanti yang akan jadi usia produktif di sana yang akan mengelola bangsa ini menjadi yang betul-betul kualitasnya baik. Mulai dari siapa? Di tangan kalian yang satu suara. Baik, terima kasih Ibu Novita untuk jawabannya. Di mana kita sebagai orang tua perlu ada kesepakatan ya di dalam sebagai orang dewasa ya. Apalagi ketika ada perbedaan jawaban gitu ya, yang dimana supaya anak tidak bingung dan itu dapat mempengaruhi keputusan atau ketika dia dewasa. Oke, baik Ibu Novita, kita ada 2 pertanyaan lagi nih untuk karena Q&A kita juga ternyata terbatas sekali untuk waktunya. Ada pertanyaan yang dimana bagaimana membangun habit pengasuhan dengan cinta kepada sesama, sementara pemahaman radikalisme sudah ada yang ditanamkan sejak kecil. Bagaimana melakukan deradikalisasi melalui pengasuhan sehingga anak bisa menyayangi sesama yang berbeda agama dan keyakinan serta membangun toleransi sejak dini. Baik. Ini cukup berat ya Bu ya. Iya, enggak apa-apa. Ini yang justru kenapa saya masuk ke dalam Lemhanas, Lembaga Ketahanan Nasional, karena sebagai seorang pendidik juga saya buka sekolah PAUD juga dan daycare penitipan anak dan memegang beberapa di BUMN. Saya melihat memang tantangannya luar biasa sekali bicara tentang toleransi ini. Jadi buat saya, nggak usah melihat orang lain, kita mulai dari dalam, dari keluarga sendiri. Bagaimana kita orang tua yang memberikan contoh itu untuk menumbuhkan toleransi yang tinggi, bahwa manusia adalah sama. Kalau kita lihat ya sebagai ciptaan Tuhan, apapun itu agamanya, menghargai dan respect kepada orang yang berbeda, itu harus dicontohkan dari orang tua. Ya tadi yang saya katakan, orang tua yang hadir dalam kehidupan anak, hadir ya, bukan ada doang ya. Hadir dan ada beda. Hadir berarti dia hadir, presence. Berarti di situ dia ada terus-menerus untuk mendorong kebiasaan yang baik. Habitus tadi akhirnya menjadi habitus. Bukan ada dalam rumah, bolak-balik, yes, minum kopi, ada masuk kelihatan kayak mandi, ada di situ sikat gigi, ada di situ teriak-teriak, ada, tapi tidak hadir. Jadi dengan ada dan kehadiran orang tua, dengan memberikan contoh
apa itu toleransi dari hal yang sederhana. Nah, misalnya gitu ya, saya ambil contoh. Kalau kita sebagai orang Kristen gitu, misalnya ada suara masjid orang sedang sholat, kadang-kadang ada reaksi di mana mengatakan bahwa aduh suaranya besar sekali atau bahkan mungkin lebih kasar, itu harus ditahan. Karena kita anggap celetukan sedikit, tapi itu akan kalau mengena ke anak-anak akan masuk ke dalam benak mereka. Atau mungkin makanan, minuman, atau orang yang sedang seliburan atau sedang menonton televisi, kadang-kadang celotehan atau komentar yang keluar dari mulut kita itu akan direkam oleh anak-anak dan membentuk satu pemahaman bahwa orang yang berbeda itu harus dibenci. Orang yang berbeda itu tidak sama dengan kita, bukan bagian dari kita. Jadi buat saya, mulai dari keluarga sendiri, dari kelompok masyarakat yang terkecil lagi itu keluarga, baru kita pelan-pelan kalau punya komunitas yang lebih besar, mungkin dari gereja, mungkin ke RT, ke RW, ke kelurahan, akhirnya menjadi yang gede. Mulai dari kita lah yang terkecil. Sambil terus lembaga ketahanan nasional ini mendorong supaya setiap pemimpin nasional dan juga pemimpin-pemimpin kalau kita bicara TNI Angkatan Darat, Udara, Laut, mulai dari yang tingkatan paling rendah itu Kombes, ya, yang ikuti dalam PPRA 63 ini, Kombes, Kolonel kalau di TNI, dan juga Marsikal atau bahkan ke Jenderal gitu, untuk ikutin ini supaya penyerapan daripada nilai-nilai nasionalisme ini bisa diterapkan dari atas ke bawah, tapi yang dari bawah bisa juga sampai ke atas. Jadi sama-sama bahu membahu, bergandengan tangan. Terima kasih. Terima kasih Ibu Novita. Jadi kita sebagai keluarga belajar untuk menanamkan toleransi tadi ya Bu ya kepada anak, dan juga kita sebagai orang tua memberikan contoh bagaimana sikap toleransi itu dilakukan. Ibu Novita, kita ada satu pertanyaan lagi, tapi apakah kita akan beralih pertanyaan selanjutnya untuk Pendeta Sepri? Nanti untuk pertanyaan yang belum terjawab ini, apakah boleh dibantu ya Bu ya untuk dijawab, dituliskan. Saya akan beralih kepada Pendeta Sepri. Untuk pertanyaan dari saya adalah, Pendeta Sepri, bagaimana tantangan dari tokoh-tokoh adat nih terhadap yang dilakukan GIMIT, dan bagaimana GIMIT menyikapinya? Ya, terima kasih Kak Ardelia. Memang di mana-mana kalau mengganggu kenyamanan orang lain, yang sudah mendarah daging itu adalah sebuah pergumulan tersendiri ya. Jadi memulai mengenalkan parenting dengan berhadapan dengan kondisi budaya patriarki, memang sekali lagi tokoh-tokoh adat sangat terganggu, tapi dengan masuk menggunakan istilah-istilah budaya, lalu melakukan kajian-kajian yang lebih dalam, mengajak mereka berdiskusi, mengajak mereka duduk bersama sambil makan sirip pinang, duduk di rumah adat mereka, berbicara dengan mereka di rumah mereka, dalam lokus mereka, itu menolong gereja untuk memperkenalkan pengasuhan dengan cinta. Jadi konsepnya adalah kami pegang modulnya, tapi kemudian modul itu dikontekstualisasikan dalam budaya. Gitu. Jadi kami bawa modul ini ke dalam kehidupan tokoh-tokoh adat, dan memang untuk kelas pertama PDC itu Kak, pengasuhan dengan cinta itu fokusnya memang untuk beberapa tokoh-tokoh adat. Mereka dulu yang kami pengaruhi, mereka dulu yang kami latih, dan setelah itu baru mulai kami mengembangkannya. Jadi kami sudah punya tokoh-tokoh kunci, kayak begitu sih. Ardelia. Oke, terima kasih Pendeta Sepri. Untuk selama peralihan sih, lebih kepada ketika menanamkan program PDC ini, membutuhkan waktu berapa lama, Pak Pendeta, untuk supaya bisa diterima nih, gitu ya? 2019 itu kami memulai. 2019 itu kami mulai, dan butuh waktu sekitar 10 bulan untuk meyakinkan mereka bahwa kelas ini penting. Lalu kami baru mulai dengan pengembangannya secara serius itu di akhir 2020, di bulan keluarga Oktober itu.
Jadi kami baru memulai untuk kelas yang pertama di akhir-akhir 2020. Itu sukacita besar untuk kami. Lalu setelah 20 ini kami latih, kami butuh waktu lagi untuk mereka yang kami latih ini, karena kami butuh evaluasi kan, kami butuh evaluasi dari anak-anak mereka, seperti yang tempat saya singgung tadi bahwa setelah orang tuanya dilatih, mereka akan kembali ke keluarganya, lalu kami memperhatikan perubahan pola asuh itu dari anak-anak mereka. Jadi kami butuh waktu lagi 6 bulan, jadi mulai dari Januari sampai Juni di 2020 itu adalah tempat di mana kami mulai melakukan evaluasi. Kami melakukan evaluasi, lalu masuk ke Oktober 2020, kami bikin kelas yang kedua untuk 40 keluarga lagi. Dan itu fokusnya ke keluarga rentan dan keluarga buruh migran, keluarga yang anaknya masuk dalam tanda kutip anaknya stunting dan gizi buruk. Jadi keluarga rentan yang kami dampingi. Nanti di 2021 kemarin kami tambah lagi untuk 20 keluarga, masih sama, sasarannya masih sama untuk keluarga buruh migran dan keluarga yang anak-anaknya masuk dalam stunting. Jadi kurang lebih itu gambarannya Kak Ardel ya. Kami memulainya dari 2019, saya dilatih, lalu mulai mengenalkan ini dalam konteks budaya, lalu mulai proses belajar, proses pelatihan itu untuk orang tua itu di 2020 dan sampai dengan sekarang. Dan minggu depan itu nanti ada lagi untuk kelas untuk orang tua yang baru berencana untuk menikah. Oke, terima kasih Pendeta Sepri. Ini juga ada pertanyaan lanjutan nih dari Marcel Sinai. Dia menanyakan bahwa apakah ada cerita dari orang tua tokoh adat yang kemudian mengalami perubahan yang lebih menghargai anak jika tidak melakukan kekerasan terhadap anak dan rajin mempromosikan hak-hak anak? Banyak, kalau soal cerita banyak. Banyak yang datang dengan cerita. Memang pergumulan mereka itu biasanya di awal-awal. Baru pulang lalu tiba-tiba berubah itu seperti mereka merasa lucu terhadap di sini. Biasanya marah, biasanya panggil anaknya dengan sapaan. Kami mengajarkan mereka untuk memanggil sayang, kakak, adik, dan biasanya mereka hanya panggil namanya saja atau dengan agak cerita, "Hoi, mari." Nah, itu kan kasar sekali kan begitu. Lalu tiba-tiba dia berubah dengan panggilan, "Kakak, Bapak ada perlu. Mari ko." Maksudnya mereka merasa lucu sendiri kan, lalu pulang datang, "Pak Pendeta, kami seperti bikin lelucon di depan anak-anak." Bilang coba pelan-pelan, nanti semakin hari semakin terbiasa, nanti terbiasa juga. Jadi kalau cerita para tua-tua adat dan tokoh-tokoh jemaat tentang perubahan-perubahan banyak, karena kami punya kelas evaluasi rutin di setiap bulan. Kami namakan kelas berkala. Jadi kami melakukan evaluasi rutin bersama-sama dengan mereka, dan itu kami mendengarkan banyak cerita sukses dari orang tua. Dan kalau misalnya kayak saya diminta untuk melakukan pelatihan pengasuhan dengan cinta, kadang-kadang saya bawa 1 atau 2 orang tua untuk mereka saja yang bercerita begitu. Bukan saya yang cerita. Dan di kelas itu ada kelas testimoni, saya minta orang tuanya yang bercerita bagaimana pergumulan ketika memulai dengan kelas pengasuhan, dan bagaimana ketika dia kembali dan harus mengubah kebiasaannya yang marah-marah, kasar dan sebagainya untuk mulai sedikit lembut dan seterusnya. Kayak gitu sih, Kak. Oke, terima kasih Pendeta Sepri. Ada begitu banyak testimoni, dan testimoni itu yang justru mempengaruhi ini ya, orang tua lainnya ya untuk ikut dalam program PDC itu ya. Betul, Kak. Jadi kalau kemarin itu diskusi di sidang, Kak. Diskusi di sidang kan kami bilang kita cukup untuk 20 keluarga saja karena budget kita terlalu rendah, saya bilang kan begitu. Lalu ada orang tua yang bilang ke saya, "Pak Pendeta, untuk pelatihan nanti kami bawa makanan sendiri dari rumah. Yang penting ada kelas pelatihan itu." Saya bilang, "Oh, baiklah kalau begitu." Jadi akhirnya yang rencananya 20 yang diprogramkan gereja meningkat jadi 40. Jadi kontribusi orang tua terhadap kegiatan ini, mereka bukan lagi berpikir ini program gereja, tapi ini kebutuhan mereka. Itu sudah ada di tahap ini sekarang. Di 2022 sudah ada di tahap ini. Oke. Baik, terima kasih Pendeta Seprianus untuk jawabannya. Sungguh senang sekali mendengarnya ketika ada banyak perubahan yang terjadi di gereja Pendeta Sepri ya. Baik, untuk menutup dari sesi Q&A ini ada pertanyaan terakhir nih yang
ternyata masih ada waktu nih Bu Novita untuk dijawab kembali. Yaitu untuk pertanyaan dari Bapak Alexander Sitohang. Pertanyaan untuk Ibu Novita, apakah watak anak termasuk juga warisan dari watak kedua orang tua? Misalkan kita akan mengasuh anak untuk mempunyai habitus yang baik, tapi seringkali gagal karena si anak seperti melawan atau memberontak tanda kutip dengan berkata, papa mama aja nggak seperti itu. Nah, bagaimana menurut Ibu? Baik, ini ya. Jadi ada istilah yang dikatakan begini, kata Cicero gitu ya. You can't give what you don't have. Jadi kita nggak bisa kasih apa yang kita nggak punya. Kalau kita nggak bisa ngajarin etika, tapi ngarapin anak kasih etika kepada kita. Kayak tadi, maaf tadi saya salah sebut namanya Pak Pendeta Seprianus misalnya katakan, ya yang biasanya teriak-teriak manggil gitu ya, begitu pulang terus tiba-tiba, halo sayang, sini deh, Bapak mau bicara gitu ya. Kata anaknya, lu salah makan apaan? Mimpi apa orang ini kok jadi kayak mukanya muka bapak, tapi kok kalimatnya kok aneh banget, salah minum obat apa nih si bapak hari ini, aneh gitu loh. Ya itu, you can give what you don't have buat saya. Kalau bicara watak, karakter, kalau kita bicara emosi, menurut research yang saya baca, yang diturunkan itu hanya satu kalau kita bicara emosi, itu marah. Itu bisa kelihatan pada saat anak dilahirkan. Ada anak yang kalau dilahirkan tuh cuman suaranya, ya udah gitu. Ada yang teriak gitu, dia kenceng banget, kelihatan banget bagaimana kalau marah, ciri-ciri tantrum severe-nya itu mulai kelihatan di situ. Tantrum itu tahapan di mana semua manusia mengalami masa tantrum 2-4 tahun, harus beres sebelum usia 5 tahun. Karena kalau enggak, ada tantrum seri kedua di usia 12, 13, 14, ada tantrum seri ketiga 25, 26, 27. Atau tantrum yang tidak berkesudahan, artinya yang anger management seumur hidup mudah sekali untuk meledak. Jadi kalau bicara watak, salah satu yang dipercaya adalah yang disebut dengan navitisme. Jadi percaya bahwa itu diturunkan melalui genetik atau kita kenal dengan nature atau yang disebut dengan nurturer gitu ya. Berarti empirisme. Jadi ada berada dalam dua kubu yang berbeda. Dan dua kubu ini masih terus pros dan cons gitu. Tapi kalau saya mengambil adalah nurtur atau empirisme, mempengaruhi seorang manusia lebih banyak daripada nature itu sendiri. Saya ambil contoh misalnya, anak yang lahir misalnya kayak Michael Phelps gitu ya, perenang yang menang Olimpik 4 kali gitu. Tapi anaknya Michael Phelps ini nggak pernah lihat kolam renang, nggak pernah lihat air, tinggalnya di gunung, nggak pernah turun. Mau punya bakat sebesar apapun, tapi tidak dilatih, tidak akan pernah menjadi satu skill atau keterampilan. Jadi buat saya gabungan dari keduanya. Kalau saya akan mengambil, walaupun ini ada dua kubu, saya mengambilnya nurtur atau empirisme 70%. Nature itu sendiri atau genetik 30%. Jadi pentingnya mengasah kemampuan anak untuk bisa mencapai optimalnya. Seoptimal mungkin. Tadi dibuka dengan Ibu Angel dengan kata bahwa mengoptimalkan kemampuan anak. Mudah kita ucapkan, tapi kalau orang tua tidak hadir, kasihan, sayang, optimal ini tidak akan bisa lebih kita bisa tingkatkan. Jadi buat saya dua-duanya penting, dan kalau tadi sudah ada pernyataan bahwa papa mama aja enggak gitu, kok menyuruh saya iya gitu. So memang walk the talk, lakukan apa yang kamu katakan. Jadi walk the talk, lakukan apa yang kamu katakan. Kalau kamu hanya nyuruh, ya anak masuk kiri, keluar kanan, numpang lewat doang. Jadi itu mungkin jawaban saya, Kak Atilia. Terima kasih. Baik. Terima kasih Bu Novita. Jadi balik lagi ya, bahwa orang tua itu sebagai role model ya. Jadi walk the talk gitu ya, tidak hanya sekedar berbicara, tapi juga menjadi pelaku ya yang membicarakan hal itu.
Baik, terima kasih Ibu Novita Tandri, kemudian untuk Bapak Pendeta Seprianus Adonis, dan juga Mas Dwi Yatmoko yang sudah menjawab pertanyaan melalui typing. Terima kasih Mas, sudah dijawabkan satu persatu. Kita akan segera menutup untuk acara ini. Terima kasih banyak kepada para narasumber yang sudah menyediakan waktunya dan memberikan ada banyak sekali manfaat materi mengenai pengasuhan spiritual yang penuh cinta ini. Nah, jangan lupa untuk mengisi link pendaftaran, terutama untuk bagi para penanya yang sudah dijawab pertanyaannya oleh Ibu Novita Tandri ataupun Bapak Pendeta Seprianus Adonis, untuk dapat buku nih. Karena tadi seperti sesuai janji bahwa akan ada buku yang diberikan kepada setiap penanya. Nah, jadi akan sayang ya kalau misalnya tidak mengisi ya. Dan untuk teman-teman yang walaupun tidak bertanya juga boleh juga harus isi supaya mendapatkan sertifikat gitu ya, sertifikat akan datangnya event ini. Baik, terima kasih. Sekarang kita akan segera tutup untuk untuk acara ini, dan terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang sudah bersedia meluangkan waktunya untuk bersama-sama dengan kami mengikuti acara ini dari awal hingga akhir. Dan untuk untuk acara berikutnya, untuk webinar selanjutnya kita akan adakan kemungkinan di bulan Mei, dan nantikan kembali dengan tema-tema yang menarik. Dan untuk saat ini saya ingin mengundang Ibu Asteria Ritonang untuk menutup acara ini untuk tutup doa. Baik, Ibu Asteria, terima kasih. Silakan. Mari kita bersatu dalam doa. Saya akan pimpin secara Kristiani. Kami bersyukur Bapak karena pada malam hari ini kami boleh belajar banyak mengenai pengasuhan spiritual dengan cinta dari para narasumber kami, Ibu Novita Tandri, Bapak Pendeta Seprianus, dan juga Bapak Dwi Yatmoko. Kami percaya Tuhan, kami boleh belajar banyak dan tidak hanya sekedar tahu, Tuhan akan memampukan kami untuk menjadi pelaku walk the talk di tengah keluarga kami masing-masing. Kami boleh membagikan apa yang kami telah terima malam ini, dan kami juga boleh menularkan kepada sekeliling kami, mulai dari keluarga kami sendiri. Kami berdoa untuk semua peserta pada malam hari ini, mereka semua mendapat manfaat, dan kami boleh membahas topik-topik yang juga lebih baik lagi, lebih menantang lagi untuk kami menjadi anak-anak Tuhan di masa yang terus bergerak saat ini. Jadikan kami juga orang tua yang boleh menjadi contoh, role model bagi anak-anak kami. Kami menyerahkan istirahat kami juga pada malam hari ini ke dalam tangan Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami datang berdoa pada Bapa di surga. Amin.